Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah pada malam hari ini kita akan mulai yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta RJJ Manuhutu. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati, kita akan memulai ibadah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji limpah syukur, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Sehingga kami pada malam hari ini boleh mengikuti ibadah keluarga di rumah kami masing-masing melalui ibadah daring yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta RJJ Manuhutu. Biarlah kiranya ibadah dan firman yang akan kami dengar boleh membawa berkat untuk kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon, biarlah kiranya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup. Amin. Jemaat, marilah kita membaca Mazmur dari Mazmur 133 bait 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya, seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, seperti embun gunung Hermon yang turun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami datang dan menyerahkan kembali keberadaan kami
yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan ketidakberdayaan. Supaya dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dapat memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Berkenan Tuhan mampukan kami supaya kami tidak saja tampil sebagai pendengar firman yang baik, tapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kami indah dan berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita semua berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, khususnya kitab Ibrani pasal 12, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-16. Ibrani 12 ayat 12 hingga 16 yang menyatakan demikian. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak hal yang tidak dapat kita pahami terjadi dalam hidup ini. Kehidupan ini memang tetap penuh dengan misteri. Barangkali satu-satunya yang tidak tenggelam dalam misteri itu adalah Tuhan Allah sendiri. Sehebat-hebatnya kita, siapapun kita, tetap tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita selanjutnya, termasuk kita sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan, dalam menghadapi kehidupan yang tidak bersahabat ini, ada setidaknya 3 kecenderungan manusiawi kita. Yang pertama, kita mulai cari kambing hitam. Kambing hitam yang pertama adalah orang lain. Apa salah saya sehingga dia berbuat demikian misalnya. Kambing hitam yang kedua, barangkali kita mulai mencari, ini pasti karena Tuhan ini. Kita mulai salahkan Tuhan, mencari kambing hitam lalu mengarahkan kepada Tuhan. Hal yang lebih fatal lagi adalah ketika kita mulai mengkambing hitamkan diri sendiri. Ini karena saya salah atau dan lain sebagainya. Lalu menghukum diri sendiri. Saya yakin firman Tuhan hari ini kiranya menjadi kekuatan buat kita dalam menghadapi kenyataan seperti ini. Ibrani mengajak kita untuk mengubah pola pandang kita, sudut pandang kita terhadap apapun yang sedang kita alami. Ini menarik saudara-saudara dalam Tuhan. Daripada kita melihat dari satu sisi lalu kemudian menghakimi sana dan sini, siapa saja yang ada di sekitar kita, kenapa kita tidak pakai cara yang dianjurkan oleh Ibrani, yaitu mengubah sudut pandang terhadap masalah. Mari kita simak baik-baik pasal 12 ini. Sebelum masuk pada ayat 12 dan sampai dengan 16, coba saudara perhatikan ayat 7. Di situ dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak.
Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Bagi penulis surat Ibrani, kesulitan hidup, tantangan hidup, seharusnya kita lihat secara positif. Entah itu berkaitan soal kegagalan kita, kesalahan siapapun, kalau toh itu harus kita alami, di sini dikatakan, pandanglah itu sebagai ganjaran seorang ayah kepada anaknya yang dia cintai dan dia kasihi. Ayat 8 berkata, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi rupanya anak yang baik adalah anak yang siap ditempa, siap ditegur, siap menghadapi hukuman kalau salah. Tapi tentu juga mendapatkan reward yang baik ketika kita melakukan yang baik di mata Tuhan. Lain dari itu, ayat 8 berkata, kita hanyalah anak-anak gampangan Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, penulis surat Ibrani lalu berkata dalam ayat yang ke-9 dan seterusnya, ayah duniawi itu sering melakukan buat kita, tapi kita hormati mereka. Ya, ayat 9. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Artinya ketika kita ditegur oleh Allah, oleh ayah duniawi kita kan biasanya menerima. Ya kalau Tuhan juga melakukan itu, seharusnya kita lebih hormati lagi kan. Karena Bapa yang di sorga itu jauh lebih dari ayah kita dalam dunia ini. Ini hanya bisa terjadi saudara-saudara dalam Tuhan tentu dengan mengubah sudut pandang tadi. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi oleh Tuhan berani untuk melakukan itu. Maka dari itu saudara-saudara dalam Tuhan tidak perlu kita terkejut ketika di tengah-tengah kesulitan hidup yang dialami oleh yang menjadi alamat surat Ibrani ini. Si penulis surat Ibrani berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Daripada kita terus-menerus membiarkan diri semakin menderita oleh karena sudut pandang yang salah itu. Kenapa kita tidak membaharuinya? Itu maksud dari ayat 12 dan ayat yang ke-13. Daripada kita menangisi hidup, bangkitlah. Ubahlah cara pandang hidup. Ubahlah kesempitan itu menjadi kesempatan. Ubahlah kesulitan itu menjadi peluang. Buka mata lebar-lebar. Untuk bisa melihat betapa baiknya Tuhan di balik semua penderitaan yang kita alami. Dunia ini harus kita pandang tidak seluas daun kelor. Kalau toh misalnya ada di antara kita yang sedang putus cinta, belajar untuk move on. Nah, itu misalnya. Ketika kita menghadapi kesulitan di satu jalan, ubah jalan lain untuk kita tempuh. Ketika kita berhadapan dengan pintu yang tertutup di satu sisi, coba lihat pintu yang lain yang mungkin Tuhan akan bukakan. Memang ini tidak akan bisa kita lakukan sendiri tanpa Tuhan. Dialah yang membuka pintu bagi kita terhadap setiap masalah yang kita hadapi. Saudara-saudara dalam Tuhan, rupanya penulis surat Ibrani tidak hanya sampai di situ. Dia tidak hanya memanggil kita untuk memperhatikan diri sendiri. Maka dari itu dalam ayat ke-14, dia mulai katakan supaya kita menjaga hubungan dengan sesama, sehingga di situ ada kata damai, dan menjaga hubungan dengan Tuhan sehingga di situ ada kata kudus. Coba perhatikan baik-baik ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, ini bicara soal hubungan yang sifatnya horizontal dengan sesama. Dan kejarlah kekudusan. Ini hubungannya dengan hal yang bersifat vertikal, hubungan dengan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jangan lupa saudara-saudara dalam Tuhan, yang membuat kita tidak memiliki hubungan baik dengan kasih karunia Allah bukankah karena kehidupan yang tidak kudus atau karena dosa-dosa kita. Tinggalkan itu segera, lalu kemudian kembali membangun hidup yang kudus di dalam Tuhan.
Itu ayat 14. Ketika kita sedang dalam kesulitan, setelah move on, setelah mengubah pola pikir, pola tingkah dan segala macamnya, kita baharui hidup ini di dalam Tuhan, lalu kemudian jaga hubungan dengan sesama, dan juga jaga hubungan dengan Tuhan. Setelah itu selesai? Ternyata tidak. Coba kita perhatikan ayat 15 sampai dengan 17. Di situ bicara dengan pernyataan, dimulai dengan pernyataan, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Pernyataan ini tidak tertuju pada satu orang, tapi kepada persekutuan itu, untuk saling menjaga anggota persekutuan supaya tidak ada satu pun di antara persekutuan itu yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencembarkan banyak orang. Jadi bekerja sama setelah masing-masing memperhatikan diri sendiri. Ayo bangun kebersamaan untuk saling peduli, saling membangun kebersamaan itu supaya tidak ada yang jatuh. Lalu kemudian dalam ayat ke-15, ayat 16 dikatakan janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang kemudian mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual kesulungannya untuk sepiring makanan. Ini jelas saudara-saudara dalam Tuhan, pernyataan yang mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mampu untuk mengatasi pergumulan kita terkadang jatuh dalam kesulitan ketika kita kemudian menjadi orang-orang yang tidak bisa mengekang nafsu, mengekang harga diri kita, lalu kemudian menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, barangkali ini semua catatan penting buat kita semua di tengah-tengah tantangan hidup yang sedang kita alami. Tahukah saudara bahwa Tuhan yang maha baik itu adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita menderita sendiri. Dia selalu ada menopang kita dalam segala hal. Tapi kehadiran Tuhan boleh kita anggap sebagai sesuatu yang sia-sia ketika apa? Ketika kita sendiri tidak mau menyambut apa yang Tuhan nyatakan itu dengan mau hadir juga menjadi berkat. Kita harus tahu persis bahwa hal yang indah adalah ketika Tuhan menganugerahkan sesuatu, lalu kita sambut juga dari bawah dengan ungkapan iman. Ketika perjumpaan dari Tuhan dan perjumpaan dari kita bertemu di situ, disitulah indahnya kehidupan di dalam Tuhan. Saudara mungkin masih ingat dengan kata sola fide ya, dan sola gratia. Sola gratia sesuatu yang datang dari atas untuk kita. Dan sola fide adalah sesuatu yang kita sambut dari kita lalu berjumpa di dalam Tuhan. Ketika itu terjadi saudara-saudara dalam Tuhan, maka damai itu ternyata memiliki 3 dimensi. Dimensi hubungan kita dengan sesama, dimensi hubungan kita dengan Tuhan, dan dimensi hubungan kita dengan lingkungan di sekitar kita. Bukan main. Sekian ayat yang kita gumuli ini rupanya merangkum semua itu. Karena dia tahu kita sebagai anak Tuhan dalam persekutuan gereja Protestan di Indonesia bagian barat ini adalah anak Tuhan yang mampu membawa damai buat sesama. Kita melakukan itu tentu didasari kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu datang membawa damai buat kita semua. Ketika pengorbanannya, darahnya, tubuhnya, nyawanya dikorbankan untuk keselamatan kita. Dia berdamai dengan kita. Dan seharusnya kita menyambut itu dengan juga membawa damai bagi sesama. Kita percaya Tuhan Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, bertakhta di sana, adalah Tuhan Yesus yang sedang mempercayakan tanggung jawab ini kepada kita sebagai satu persekutuan. Dan lakukanlah itu semua saudaraku sebagai wujud iman kepada Dia. Amin. Bukalah hatimu
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, hidup dan kehidupan ini adalah karunia-Mu. Kami hanya boleh hidup dan menikmati hidup karena kasih-Mu, karena perkenanan Tuhan, karena Engkau baik dalam segala hal. Kami sambut semua itu dengan penuh sukacita ya Tuhan. Walaupun terkadang kehidupan ini tidak seperti yang kami harapkan. Tapi firman-Mu hari ini mengajak kami untuk tetap memandang semua itu secara positif. Dan walaupun terkadang kami harus mengubah sudut pandang itu. Tolong kami ya Tuhan supaya tidak mudah untuk menghakimi sesama. Tidak mudah menghakimi Tuhan. Atau tidak mudah menghakimi diri sendiri. Kalau toh kami tahu apa penyebabnya, tolong kami untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Tapi kalau toh juga kami tidak tahu apa penyebabnya, biarlah kami aminkan itu sebagai cara Tuhan menempa kami untuk menjadi sesuatu yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan semua kesulitan hidup yang sedang melanda kehidupan ini membuat kami menghalalkan segala cara atau meninggalkan panggilan kami untuk menjadi berkat bagi siapapun. Siapapun kami ya Tuhan. Entah kami sebagai orang tua, sebagai suami dan istri, sebagai anak-anak, sebagai pemuda, sebagai remaja, sebagai apa saja. Kami rindu Tuhan, supaya di tengah-tengah kesulitan ini kami masih tetap boleh menjadi berkat. Kami percaya bahwa itu bukan sesuatu yang mustahil. Ketika Tuhan mengulurkan tangan-Mu, menjamah kami, melengkapi kami untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami akan kembali melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mampukan kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi sesuatu yang dapat membawa damai bagi sesama di sekitar kami dan boleh menyenangkan Tuhan. Apapun kesulitan yang sedang kami hadapi, dalam pertolongan Tuhan kami percaya, kami mampu mengatasi itu sambil terus memandang Tuhan yang maha baik. Tuhan Allah Bapa di sorga, doa kami bagi kami yang sedang menderita dengan sakit penyakit kami, kelemahan tubuh kami. Ataukah kami yang saat ini sedang terpapar virus corona, entah sedang mengalami isolasi mandiri di rumah atau dimanapun. Bahkan mereka yang sedang menghadapi kesulitan, bahkan di ujung maut ketika virus corona ini begitu mengganas. Kekuatan, sukacita, semangat dan pengharapan daripada-Mu melengkapi kami. Supaya kami tidak lupa untuk terus memuliakan Tuhan yang maha baik itu. Berkati semua upaya untuk menghindari dan mengatasi bencana ini Tuhan. Berkati pemerintahan kami. Berkati mereka yang Tuhan utus di garis depan dalam upaya untuk mengatasi semua bencana ini. Dan mampukan kami Tuhan dengan mata iman kami tetap dapat melihat di balik semua ini ada kasih Tuhan yang indah bagi setiap orang yang berserah dan mau mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kami yakin Tuhan sebagai anak-anak-Mu, saatnya nanti kami akan menikmati kemenangan itu. Dan bersama dengan umat manusia, kami boleh lepas dari semua kesulitan-kesulitan ini. Berikan kami dukungan ekonomi bagi yang sedang mengalami kesulitan Tuhan. Pakailah kami yang sedang berkelebihan untuk boleh menjadi berkat juga bagi sesama kami di sekitar kami. Tuhan menopang kami dan kami percaya topangan Tuhan akan kami sambut dengan siap menjadi berkat bagi siapapun. Tuhanlah Bapa di sorga, apakah yang akan terjadi dalam kehidupan kami selanjutnya? Sungguh kami tidak tahu. Tapi walaupun demikian kami tetap bangga karena kami memiliki Tuhan yang memberikan kami ketenangan akan masa depan yang indah di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau berserah. Berkati semua orang yang sudah ambil bagian dalam pelayanan daring ini Tuhan. Berkati semua yang sudah kami lakukan sehingga semuanya boleh membangun iman umat dan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami, inilah pengharapan kami. Semua ini kami persembahkan kepada Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, dengan lidah kami memuji-Mu, dengan hati mengagungkan-Mu, dan dengan tangan kami memuliakan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan hidup kami ya Tuhan, agar dapat menyenangkan-Mu. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari semua berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah, beritakanlah firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman lewat kata dan perbuatan yang memberkati. Puji
Saudara-saudaraku, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.